Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sejawat, perawat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Baru-baru saja kita melihat dan mendengar kejadian yang mengagetkan yang menimpa sejawat kita, 3 orang perawat di salah satu rumah sakit di Samarinda yang masuk ke dalam ranah hukum atas kasus meninggalnya seorang bayi setelah operasi seksio sesar di ruang bayi. Nah, ini dari berita-berita yang ada itu dituduhkan oleh keluarga pasien tadi atau keluarga si bayi tadi kalau ada malpraktik atau mungkin kesalahan dari pelayanan di rumah sakit tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan wawancara baik dengan Reskrim Polresta Samarinda maupun dengan Humas RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Oke, silahkan simak baik-baik berita berikut ini agar kita tidak ketinggalan informasinya. Kita saksikan ya sama-sama ya. Itu hari ini tadi membuat laporan di Polres Samarinda. Ya, tentunya nanti kita tindak lanjutin, kita lakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Jika dianggap ini nanti sidang penyelidikan akan dibongkar makamnya. Ya, memang nanti kalau hasil penyelidikan diperlukan untuk pembongkaran mayat bayinya kita akan laksanakan. Ya. Tadi komentar dari Reskrim Polres Samarinda menyebutkan bahwa memang ada pelaporan dari keluarga pasien terhadap pihak rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda, dan ini sudah berjalan prosesnya. Nanti kita akan sama-sama saksikan apa yang akan terjadi berikutnya dan kita akan selalu updatekan infonya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling membantu mendukung kawan-kawan kita yang berada di tempat fasilitas kesehatan tersebut. Kita coba akan dengarkan apa pendapat dari Humas Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Saya Dr. Arisia Andina selaku Humas RSUD AWS dengan ini menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 jam 20.28 telah lahir bayi laki-laki dengan tindakan seksio sesaria atau SC dari Nyonya Trivena Sengke dan Tuan Rizky Kewo di RSUD AWS, dan dalam perawatannya bayi tersebut meninggal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pada pukul 6.15 waktu Indonesia waktu Indonesia Tengah di ruang perawatan bayi di RSUD AWS, yaitu ruang Lili. Kemudian terkait penyampaian keluhan dari orang tua pasien yang telah masuk ke Humas RSUD AWS, maka kami sampaikan bahwa sudah sampai kepada pihak direksi RSUD AWS dan telah ada instruksi untuk melakukan verifikasi terkait keluhan tersebut. Demikian pernyataan dari saya, Samarinda, Jumat 26 April 2019. Nah, setelah tadi kita menyaksikan statement dari dua orang tadi ya, dari Reskrim Polres Samarinda, bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti dan tentu saja ya, karena memang begitu aturan hukum. Ketika ada masyarakat melaporkan sesuatu hal yang memang dinyatakan atau diperkirakan melanggar hukum, maka Polri
harus bersedia untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Ya, nanti tinggal dipelajari oleh Polri apakah memang kasus tersebut layak diteruskan gitu ya. Nanti kan banyak pemeriksaan tentu saja kepada pelapor maupun yang terlapor nanti sebelum betul-betul masuk di pengadilan. Nah juga kita sudah mendengarkan tadi ada pernyataan dari pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda yang dalam hal ini disampaikan oleh humasnya. Nah, dan juga diceritakan kronologisnya tadi ya, bahwa pasien tersebut merupakan pasien dengan post SC BBLR yang harus memang disendirikan perawatannya, dan mereka sudah melakukan upaya untuk melanjutkan atau melakukan verifikasi terhadap kejadian tersebut. Nah, kita tunggu saja apa yang akan terjadi ya berikutnya. Namun kalau kita melihat dari sisi profesi ya, yang pasti Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani dengan statusnya sebagai rumah sakit rujukan nasional di wilayah tengah Indonesia dan juga sudah akreditasi paripurna, mudah-mudahan standar operasional prosedur di sana dilaksanakan sebagaimana seharusnya gitu ya. Nanti kan dia akan dilihat apakah proses perawatan dan pelayanan kesehatan di sana sudah berjalan sebagaimana yang sudah diatur di dalam SOP dan SOP pelayanan di rumah sakit gitu ya. Nah, selain upaya yang dilakukan oleh rumah sakit, tentu kita sebagai sesama perawat ya, memberi dukungan moral ya kepada teman-teman kita di sana yang sedang menjalani proses tersebut. Jadi harapannya diberikan dorongan moral ya, doa, kemudian diberikan kekuatan agar siap menghadapi ini semua, karena memang tidak bisa dihindari. Nah, dengan berlakunya undang-undang keperawatan, undang-undang tenaga kesehatan dan lain-lain, maka hal ini mengikat ya, secara hukum setiap tenaga kesehatan termasuk perawat dalamnya dalam melakukan baik kegiatan. Nah, nanti perawat memang seharusnya mengerjakan apa menjadi tupoksinya, jangan di luar gitu ya. Kalaupun itu di luar menjadi sebuah pelimpahan atau delegasi ya harus tertulis gitu kan. Karena memang saat ini tidak zamannya lagi perawat itu harus selalu menjalankan tugasnya orang lain gitu ya. Sudah cukup ya, istilahnya kalau saya sih sudah cukup lama kita itu dimanfaatkan oleh profesi lain untuk mengerjakan tugasnya dia gitu. Karena kalau di luar negeri itu nggak ada istilahnya perawat itu mengerjakan tugas-tugas yang bukan tupoksinya, kecuali dia diberikan kewenangan tertulis ya, karena memang diatur di undang-undang bahwa perawat itu boleh melaksanakan tugas pelimpahan yang tertulis, tapi bukan cuman disampaikan secara lisan, nggak boleh gitu ya, harus ditulis tuh ya. Kemudian dari sisi organisasi profesi, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, setiap anggota PPNI yang berperkara hukum itu wajib dia mendapat pembelaan atau pendampingan hukum dari OP. Nah, ini harapan kita sebenarnya agar PPNI dalam hal ini Dewan Pengurus Komisariat RSUD Abdul Wahab Syahrani bisa mengambil langkah di awal deh ya, dengan cara mungkin melakukan validasi duluan supaya nanti kalau ditanyai tidak kebingungan gitu ya. Jadi sudah tahu perkaranya di mana, kemudian apa yang harus dilakukan, dan juga pengurus di atasnya juga menyiapkan langkah-langkah ya. Jangan sampai nanti kejadian kayak di beberapa tempat itu seperti di Aceh itu dan lain-lain itu kan kebanyakan perawat dulu yang diciduk gitu ya. Perawatnya duluan loh yang diciduk. Sementara mungkin ada keterlibatan profesi lain di sana tidak gitu ya. Jadi sih perawat itu selalu jadi kambing hitam. Nah, maka kita sebagai OP, kita sebagai bagian dari OP itu harus bisa menolong lebih awal kawan-kawan kita gitu.
Oke, itu mungkin berita yang heboh ya pada minggu-minggu ini di pelayanan keperawatan. Saksikan terus ya perkembangan kasusnya ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi lebih lanjut bagaimana perkembangan ini. Oke guys, tetap nonton ya videoku di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.